Polrestabes Semarang menangkap pelaku pengeroyokan terhadap 3 taruna kampus pelayaran AMNI Semarang. Dari 20 pelaku yang melakukan pengeroyokan, polisi masih menangkap 5 pelaku. Kejadian pengeroyokan tersebut bermula saat para pelaku berkumpul di sekitar Pasar BK Ngemplak Simongan, Semarang Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Iwan Arifianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Iwan. Ya, terima kasih Firda. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng maupun Tribun News dimana berada. Ya, benar ya Firda ya. Polrestabes Semarang kemarin baru saja mengamankan 5 dari 20 tersangka atau pelaku pengeroyokan terhadap 3 mahasiswa pelayaran AMNI Semarang. Dari 5 tersangka itu, polisi masih mengembangkan penelusuran atau penangkapan sehingga masih ada 15 tersangka yang masih buron. Untuk kronologi kejadian pengeroyokan itu bermula ketika 3 mahasiswa AMNI itu pulang pada saat dari minggu kemarin, pulang dari makan nasi goreng di daerah MT Haryono sekitar pukul setengah 2 dini hari. Setelah mereka pulang, mereka tiba-tiba dihadang oleh kelompok gangster. Mereka adalah kelompok gangster Pasar BK, yang mana gangster itu memang mencari lawan atau mencari musuh yang secara rancu ya, tidak dikenal atau memang mereka berkeliling selepas melakukan pesta miras, kemudian mereka berkeliling mencari musuh secara acak, tidak memandang siapapun, tidak kalau atau apapun. Mereka seperti ketika mereka menemukan kelompok pemuda lain di jalan akan mereka royok seperti itu. Kebetulan 3 mahasiswa AMI itu saya ceritakan tadi habis makan nasi goreng, kemudian mereka bisa pulang ke kos mereka. Mereka adalah 3 mahasiswa dari luar Pulau Jawa yang kuliah di sekolah taruna, sekolah pelayaran di Semarang. Mereka diteriaki oleh kelompok 20 gangster itu. Mereka mengira adalah teman mereka, sehingga mereka mengurangi laju kendaraan. Namun selepas itu mereka dikejar oleh para gangster itu. Ternyata tanpa basa-basi mereka langsung hajar salah satu korban yang bernama Yuyus. Korban Yuyus ini dihajar menggunakan celurit di bagian kepala. Informasi yang kami terima dari pihak kepolisian, akibat sabetan senjata tajam celurit yang dilakukan oleh satu tersangka itu, korban mengalami luka parah di bagian kepala, bahkan sampai tembus ke otak, padahal korban menggunakan helm. Tak sampai di situ, si korban 3 orang ini menaiki 2 motor, mereka lari ke arah jalan Dr. Cipto Semarang atau ke arah timur. Namun mereka terus dikejar oleh kelompok gangster itu hingga salah satu korban di situ yang terkena sabetan celurit di bagian kepala akhirnya terjatuh. Kemudian dia di tubuhnya dilindas oleh salah satu tersangka dengan sepeda motor. Habis itu mereka mengajar bertubi-tubi. Bagaimana dengan kondisi dua korban lainnya? Dua korban lainnya sempat dihajar juga oleh para gangster itu. Namun mereka lebih beruntung karena tidak mendapatkan sabetan senjata tajam. Mereka hanya mendapatkan pukulan tangan kosong dan alat pemukul gitu, berupa kayu seperti itu. Jadi mereka masih memiliki kesadaran dan masih memiliki fisik untuk kabur. Kemudian 2 korban lainnya itu langsung loncat ke kali karena kalau pasti penganiayaan berada di dekat kali gitu. Mereka loncat ke kali, kemudian mereka bersembunyi di gorong-gorong. Habis itu si korban Yunus ditinggalkan begitu saja, kemudian ditolong oleh para warga yang berada di sekitar lokasi kejadian pukul setengah 3-an dini hari. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro Semarang. Kondisi korban saat ini masih kritis. Berdasarkan informasi kepolisian, hampir sepekan ini korban mengalami luka kritis dan belum sadarkan diri. Firda dan pemirsa Tribun News, berada saat ini polisi juga masih menunggu 15 tersangka lainnya yang saat ini masih buron. Polisi juga mengimbau kepada 15 tersangka itu untuk segera menyerahkan diri karena polisi meyakini cepat atau lambat para tersangka lainnya akan dibekuk. Para tersangka juga diancam pasal 170 KUHP yang mana diancam soal pengeroyokan hukumannya 9 tahun penjara. Begitu, Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Iwan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pelaku pembacokan Ramadhani Wibi Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Memang setiap malam ngeluyur nyari musuh. Pak. Saya baru di malam itu, Pak. Pas waktu malam itu, Pak. Saya keluar itu berjajakin gitu tau. Minum-minum. Dan saya ke situ bisa minum-minum, mau pulang malah itu toh gosong bilang yuk metu yuk labengi dari musuh gitu Pak. Terus tiba-tiba muklis pulang sambil itu saya tajam, tiba-tiba saya dikasih mas gue iki mas dijaga wes tak bawa gitu. Oh memang patroli ini namanya patroli cari musuh. Ya biasanya kalau bilang gitu Pak. Cari musuh. Iya Pak. Berarti biasanya sudah berkali-kali ya? Kali betok toh. Saya ikutnya baru kali yang itu toh. Terus kalau biasanya cari musuh itu baca orang diambil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.